Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Hadid yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberi kemudahan dan kesempatan untuk memenuhi panggilannya, yaitu menunaikan ibadah Jumat, mendengarkan khutbah Jumat sekaligus melaksanakan sholat Jumat berjamaah untuk mendapatkan pengakuan sebagai orang yang beriman kepadanya, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, sebagai orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan hidayahnya, sehingga hidupnya insya Allah aman dan bahagia, sukses dan selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti, serta berhak mendapatkan rizki yang terbaik dari Allah sang pemberi rizki yang terbaik, berupa kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Sabar itu pertama menahan hati, menahan diri dari yang namanya putus asa. Yang kedua, menahan lisan dari yang namanya mengeluh, berkeluh kesah. Dan yang ketiga, menahan anggota badan dari melakukan apa saja yang dibenci, dimurkai oleh Allah sebagai bentuk ketidakikhlasan, ketidakridhoan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab ternyata bahwa yang namanya ujian itu tidak hanya Allah timpakan ketika kita masih hidup, tapi juga diujikan ketika kita sudah mati, di antaranya ketika sakratul maut. Bisa enggak kita mengucapkan la ilaha illallah? Ketika di alam kubur, kita bisa enggak menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir? Kemudian ketika di alam mahsyar, bisa enggak kita mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini, baik yang berkaitan dengan umur, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan harta, dan berkaitan dengan kesehatan, kekuatan, dan kesegaran kita pada waktu masa muda sampai tua. Dan itu dijelaskan dalam surat Al-Mulk, ya, surat 67 ayat 2. Ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ujian waktu hidup dan ujian waktu mati, ujian kehidupan dan kematian, sejatinya Allah ujikan untuk meningkatkan kualitas amal, agar amal kita lebih baik setelah diuji. Kemudian ujian? Apa itu ujian? Ya. Yang namanya ujian itu ya,
adalah sesuatu ya, yang dengannya Allah akan meningkatkan derajat. Allah akan menghapus dosa. Allah akan menutup kesalahan, serta Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, dan kemudian endingnya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Karena ternyata baik syukur maupun sabar, dua-duanya endingnya adalah surga. Ya, wabasyiris sabirin. Kalian harus bahagia. Ya. Kenapa? Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Bahwa Allah pasti akan membalas mereka karena mereka telah sabar. Dengan apa? Jannatan, dengan surga, wa hariro, dan kain sutra. Artinya apa? Di surga itu disenangkan oleh Allah. Di surga itu dimewahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian sabar itu penting ketika menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sabar ketika diuji dengan rasa takut, diuji dengan rasa lapar, diuji dengan rasa kurang, diuji dengan kehilangan, maka endingnya adalah bahagia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, kemudian juga rasa kurang dan rasa hilang, baik yang berkaitan dengan harta, berkaitan diri, atau berkaitan dengan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, kata Allah kepada Rasulullah, dan kamu hendaklah sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang ketika ditimpa musibah, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, dia selalu mengatakan innalillah, kami punya Allah. Ketika senang tidak sombong, ya, kemudian ketika susah tidak putus asa, ya, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepadanya. Jadi ujian apapun itu tidak ada yang abadi. Ya, yang namanya kaya nggak abadi, miskin nggak ada abadi, sehat kuat nggak ada abadi. Demikian pula sakit. Ending daripada sakit itu sakratul maut. Karena tidak ada yang lebih sakit daripada sakratul maut. Sakratul maut juga tidak abadi, berakhir dengan kematian, dicabutnya nyawa, dipisahkannya dari jasad manusia. Kenapa endingnya bahagia? Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar ketika diuji dengan rasa takut, rasa lapar, dan rasa kurang dan rasa hilang, maka dia akan dibahagiakan dengan apa? Pertama dengan sholawat, pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji sama orang saja kita senang, dipuji sama atasan saja kita senang, apalagi yang mujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian warahmah, dapat kasih sayang. Ya, ini yang mengasihi dan menyayangi Allah. Ini luar biasa. Kemudian hidayah, ditunjukkan, dibimbingkan, disampaikan, ya, kepada yang namanya keamanan, kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan sampai di pintu sorga. Disambut oleh malaikat penjaga pintu sorga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Luar biasa itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, sabar ketika diuji dengan sakit, itu akan dihapus kesalahan, ya. Oleh karena itu ketika diuji dengan sakit, harusnya bahagia, harusnya senang, harusnya gembira, harusnya sukacita. Jangan sampai kemudian sedih dan putus asa. Dan ini etika ketika orang menjenguk orang sakit. Orang sakit itu wajib dihibur supaya gembira, jangan sedih. Dan ini dialami oleh Ummul Ala ketika Rasul menjenguknya. Kemudian ya Rasul mengatakan, ya, ketika Ummu Salamah berkata, wa anna maridah, ya, saya sedang sakit ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Absyiri, ya,
Kamu harus gembira dengan sakitmu ya Ummul Ala, wahai Ummul Ala. Kenapa? Fa in maridu al muslim yadhabullahu bihi khatayahu. Karena sesungguhnya seorang muslim kalau sakit, sejatinya Allah akan menghapus dosa-dosanya, menghilangkan dosa-dosa dan kesalahannya, sebagaimana api membersihkan kotoran emas dan perak. Jadi emas juga kotor, emas juga, ya perak juga akan kotor. Tapi cara membersihkannya dengan dibakar oleh api, baru kinclong lagi, baru ya bersih lagi. Ya. Demikian pula dengan dosa. Salah satu cara Allah menghapus dosa adalah dengan dikasih penyakit. Maka semakin besar, ya, semakin berat sakit kita, maka semakin banyak dosa kita yang diampuni, kesalahan kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa sakit adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena dengannya dosa-dosa seorang muslim dihapus. Dan ujian itu membersihkannya seperti emas, perak yang dibakar agar bersih dari kotoran. Dan Rasul SAW selalu memberi harapan dan semangat kepada orang sakit. Bukan hanya sekedar menjenguk, dihibur itu, dihibur. Kemudian dinasehati, disampaikan ilmu, ya, didakwahi. Dan sabar ya, ketika diuji dengan sakit parah. Bukan sakit biasa, sakit parah. Ya, ternyata itu akan dibersihkan dosa. Dan ini dialami oleh Aisyah, salah seorang istri Rasulullah SAW, ya, ketika ya, beliau menjenguknya. Ya. Jadi istri Rasul kan lebih dari satu, rumahnya misah-misah. Kalau sakit Rasul menjenguknya sebagai suaminya. Kemudian ditanya, kamu sakit apa wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya, aku sakit parah, sakit keras, sakit banget. Apa kata Rasul? La ba'sa tahurun, insya Allah, ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya, bahkan sakit itu akan membersihkan dosamu, insya Allah. Jadi dikasih semangat, dihibur, ya. Bahkan didoakan mudah-mudahan sakitnya menjadi media, sebagai media apa? Media tahur, alat untuk membersihkan, mensucikan diri dari dosa dan kesalahan. Ini hadisnya Bukhari, ya. Kemudian hadis menjelaskan bahwa sakit adalah ujian sekaligus penghapus dosa dan menunjukkan betapa Rasul itu peduli dan penuh kasih terhadap keluarganya. Jadi yang pertama menjenguk istrinya ya suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabar ketika diuji, ya, Allah akan mencintai. Jadi orang yang sabar ketika diuji insya Allah dicintai oleh Allah. Kenapa? Wallahu yuhibbus sabirin. Karena Allah itu cinta kepada orang yang sabar. Orang yang dicintai Allah, Allah kasih kekuatan. Ya, musuh sehebat apapun pasti dikalahkan. Orang yang dicintai Allah pasti dicukupkan. Jadi rezeki sebanyak apapun bukan hanya cukup, tapi bisa berbagi dengan yang lain. Sebab ada orang yang gajinya gede, hartanya berlimpah, tapi utangnya juga banyak. Tidak hanya tidak bisa berbagi dengan orang lain, ya, untuk dirinya sendiri nggak cukup, sampai dia korupsi dan sebagainya. Ya, makanya ada doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal. Jangan sampai kemudian karena tidak cukup, aku terjerumus dengan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, sabar ketika diuji akan dibalas dengan balasan yang terbaik. Harta sebanyak apapun, keluarga sebesar apapun, itu semuanya akan meninggalkan kita. Ma indakum yanfad. Apa yang ada pada kamu, jabatan setinggi apapun, itu akan sirna itu. Ya, wa ma indallah, sedangkan yang dititipkan kepada Allah, harta dizakatkan, disedekahkan, diinfakkan, ya. Kemudian di keluarga dididik menjadi ya keluarga yang saleh, demikian pula jabatan. Ya, itu dirawat sebagai amanah. Jangan sampai jabatan itu menjadikan bawahan, ya, hidupnya tambah sulit, tambah susah. Dimudahkan, disenangkan. Insyaallah itu akan didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indallah baqin.
walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Bahkan kesabaran yang membuahkan amal soleh dan ibadah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya akan didapatkan ya, dalam bentuk balasan yang terbaik. Apa balasan yang terbaik itu? Surga. Apalah balasan yang terbaik itu? Bisa melihat Allah dengan jelas tanpa berdesak-desakan seperti melihat bulan ketika purnama. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwata iman, ikhwan fillah jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Hadid yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Surah An-Nahl ayat 96 itu menekankan bahwa balasan dari Allah bagi orang yang sabar tidak akan sia-sia. Ya. Kemudian dunia akan fana, tetapi kesabaran akan dibalas ya, dengan pahala yang kekal dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar ketika diuji akan dibalas dengan balasan yang sempurna dan tak terhingga, tidak bisa dihitung dengan matematik saking banyaknya. Ya. Ada ya, yang namanya surga seluas langit dan bumi, tingginya 100 tingkat, satu tingkatnya juga setinggi langit dan bumi. Jadi ada surga yang satu kaplingnya, satu tingkatnya luasnya seluas langit dan bumi, tingginya setinggi langit dan bumi. Itu balasan yang sempurna itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum ya bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang sabar yang akan dicukupkan oleh Allah dengan pahala yang sempurna, pahala tanpa batas. Kemudian terakhir, sabar ketika diuji akan dicatat sebagai ahli surga. Ada sahabat yang bernama ya Ibnu Abbas. Kemudian berkata kepada Atha, mau enggak aku perlihatkan kepadamu seorang wanita yang termasuk ahli surga? Atau semangat bala tentu saja ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, wanita ini kulitnya hitam, tapi kemudian dia pernah datang kepada Nabi dan kemudian dia berkata, ya Rasul, aku diuji oleh Allah dengan penyakit ayan, bahkan ketika ayan itu kambuh auratku terbuka. Maka kemudian Rasul berkata, jika kamu sabar pasti kamu dapat surga. Tapi jika kamu mau, akan aku doakan sehingga Allah menyembuhkan. Apa yang terjadi? Ya, wanita yang berkulit hitam itu yang bernama Ummu Ja'far ya. Dia menjawab, asbiru. Kalau begitu tidak perlu engkau aku doakan. Ya, tapi aku akan sabar dengan penyakitku. Tapi kemudian ya, aku minta kepada engkau agar berdoa kepada Allah ketika ayanku kambuh, auratku tidak terbuka seperti sebelumnya. Maka Rasul mendoakan. Jadi ayannya tetap kambuh, tapi ketika kambuh auratnya tidak terbuka. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 5652 dan Muslim nomor 2576. Oleh karena itu sabar, terus sabar. Tingkatkan ketakwaan sampai kita mendapatkan al-falah. Itu surat Ali Imran ayat terakhir tuh. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kita sabar, terus sabar, kemudian meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, jaga diri dari sesuatu yang akan menimbulkan dosa, maka dapatnya adalah al-falah. Al-falah itu surga Firdaus yang akan diwariskan kepada hambanya yang mengamalkan surat surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu surga yang tertinggi. Karena surga yang 100 tingkat itu surga yang tertinggi namanya Al-Firdaus.
Kalau tidak dapat itu, dapatkan surga Al-Firdaus yang ada di tengah-tengah. Jadi lantai ke-50 lah. Ya. Dan itu kita dapatkan dengan iman dan takwa, iman dan amal soleh. Teknisnya amalkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Jadi kalau kau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu surga yang tertinggi, ya, dan surga yang ada di tengah-tengah dari 100 tingkat itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana afriqna sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriqna sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi lakum wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.